Pada suatu hari di desa yang sangat indah, hiduplah seorang gadis cantik beserta hewan peliharaannya, domba. Gadis cantik itu bernama Bintang. Dia adalah gadis yang cantik, periang, dan sedikit nakal. Mari kita masuk ke dalam ceritanya, teman-teman. Pada hari itu, seperti biasanya saat pagi hari, Bintang membawa domba kesayangannya di tengah hutan untuk mencari makan. Bintang pun dengan setia menunggui hewan kesayangannya itu makan. Di sela-sela saat Bintang sedang menunggui dombanya makan, Bintang melihat ada seekor dinosaurus di tengah bukit sedang bertelur. Lalu gadis ini pun berucap di dalam hatinya, dinosaurus sedang bertelur. Kenapa tidak aku ambil saja telurnya, lalu aku goreng dan aku makan, ujar Bintang di dalam hatinya. Saat itu Sabrina pun mengungkapkan maksudnya kepada hewan peliharanya itu, yaitu domba. Dia pun berkata kepada domba, "Domba, ikut aku." Lalu domba pun menjawab, "Kemana? Aku tidak percaya mengikutimu. Kau ini sangat nakal, Bintang. Kau mau kemana?" Lalu Bintang pun dengan nada yang mengejek, dia pun bilang, "Aku akan mencoba mencuri telur dinosaurus. Aku ingin lihat seberapa marah dia saat telurnya aku curi." Lalu domba pun dengan sedikit ketakutan dia bilang, "Aku tidak mau ikut. Kamu saja sendiri." Lalu Bintang pun berkata, "Ayolah, kamu kan kawanku, ikut denganku. Itu pasti seru," ujar Bintang kepada domba. Lalu kedua sahabat ini pun memutuskan untuk mengambil keranjang. Dalam ketakutan, domba pun bertanya kepada Bintang, "Bintang, apa benarkah kamu akan melakukan hal itu? Kamu tahu kan bagaimana dinosaurus kalau marah?" Dengan enteng, Bintang pun menjawab, "Tidak, aku tidak pernah tahu hal itu. Makanya saat ini aku ingin tahu. Aku ingin mencuri satu butir saja telurnya agar dia mengamuk," ucap Bintang dengan entengnya kepada domba. Lalu dia pun segera mengajak domba pergi untuk mengambil telur dinosaurus itu. "Ayo teman, lekas kita ambil dan kita lihat bagaimana dinosaurus marah." Tanpa memperdulikan peringatan domba, Bintang pun tetap saja mengambil telur dinosaurus itu. Ternyata tidak hanya satu telur yang Bintang ambil dari dinosaurus itu. Dia mengambil semua telur dinosaurus itu, yang membuat domba sangat ketakutan saat itu. Lalu domba pun bertanya kepada Bintang, "Hai Bintang, kenapa kamu ambil semuanya? Kamu tidak tahu bagaimana kalau dino marah? Bisa-bisa kamu yang dimakan sama dino." Lalu dengan tertawa, Bintang pun menjawab, "Itu tidak mungkin. Aku akan menyembunyikan telur ini lalu berpura-pura tidak tahu saat dino bertanya padaku. Dia akan marah dan aku senang." Begitu ucap Bintang kepada domba. Lalu mereka berdua pun kembali bergurau. Lalu di sisi lain, dinosaurus pun tersadar bahwa telur-telurnya itu sudah tidak bersamanya lagi. Dia pun sangat amat panik. Dia pun mencari ke sana kemari, mencari mengingat di mana dia meletakkan telur itu. Dia pun berkata kepada hatinya, "Tadi perasaan aku taruh sini telurku. Siapa yang mengambil telurku? Tidak, di hutan ini
Tidak pernah ada yang berani mengambil telurku, ujar dinosaurus kepada dirinya sendiri. Lalu saat dinosaurus berpikir, datanglah dinosaurus lainnya memberitahu di mana telur dino pink itu. Lalu dino hijau itu pun berkata kepada dino pink itu. Dia berkata, "Dino, tadi aku melihat telur-telurmu dibawa sama bintang." Dino pink kaget. "Hah? Bintang? Bintang gadis cantik itu?" ujar Dino pink kepada dino hijau. Lalu dino hijau pun menyahuti, "Benar, bintang gadis cantik dan nakal itu, beserta hewan peliharaannya domba. Aku melihatnya membawa keranjang serta 2 telur di keranjangnya. Dan aku melihat itu adalah telurmu." Dengan wajah yang sangat marah, Dino Pink mengajak Dino Hijau untuk menunjukkan di mana tempat Bintang saat ini membawa telurnya. Saat Bintang tengah bergurau dengan domba beserta 2 telur dinosaurus pink itu, kemudian dinosaurus pink menghampiri. Dinosaurus pink pun berkata kepada Bintang, "Hai anak cantik, kembalikanlah telurku itu. Itu bukanlah milikmu, itu adalah milikku. Itu bukan mainan anak cantik, itu adalah anakku. Kembalikanlah kepadaku," ujar Dino Pink dengan halus kepada Bintang. Lalu dengan sombongnya Bintang pun berkata kepada dinosaurus pink itu, "Tidak, memang tadi telur ini adalah milikmu. Tapi ketika aku mengambil telur ini adalah milikku," kata Bintang kepada dinosaurus itu. Lalu dinosaurus hijau pun berkata, "Kau ini memang sangat nakal, Bintang. Kembalikan telur itu bukan milikmu, kembalikan. Itu adalah anak yang harus ditetaskan oleh dinosaurus. Jangan dibuat mainan, Bintang," ujar dinosaurus hijau kepada Bintang. Lalu dengan nada gemetar dan ketakutan domba pun ikut berkata, "Bintang, kembalikan saja. Kamu ini sangat nakal, Bintang. Kembalikan, Bintang." Lalu Bintang pun menimpali perkataan mereka semua. Dia pun berkata dengan sombongnya, "Tidak, aku tidak akan mengembalikan telur ini. Telur ini milikku. Aku akan menggoreng dan memakan telur ini." Hahaha, ujar Bintang kepada hewan-hewan ini. Lalu dengan marah Dino Pink pun berkata kepada Bintang, "Bintang, aku meminta telurku kepadamu dengan baik meskipun aku tahu kamu mengambilnya dariku. Saat ini kamu tidak bisa bicara baik-baik denganku. Aku akan mengambil telurku dengan paksa dengan caraku, Bintang." Lalu dengan ketakutan domba pun lari meninggalkan Bintang. "Tidak, Bintang!" Lalu Bintang pun berkata, "Halah, domba, nyalinya segitu saja. Dino, aku tidak takut dengan gertakanmu," ucap Bintang kepada dinosaurus pink dan dinosaurus hijau. Lalu dinosaurus hijau pun dengan paksa menarik keranjang Bintang. Bintang pun menarik kembali keranjang itu. Dia merasa telur itu adalah miliknya dan dia tidak ingin menyerahkan telur itu kepada Dino Pink. Lalu Dino Pink pun kembali berkata kepada Bintang, "Cukup, Bintang. Jangan lagi lakukan ini, atau aku akan marah kepadamu." Lalu Bintang pun mengejek dinosaurus pink itu. "Kamu marah kepadaku? Aku sama sekali tidak takut kepadamu, dinosaurus," ujar Bintang dengan sombongnya kepada dinosaurus itu. Lalu dinosaurus hijau pun berkata, "Hai anak cantik, minta maaflah kepada dinosaurus pink. Ini bukan milikmu. Kamu sudah mengambilnya, lalu kamu tidak mau mengembalikannya saat yang punya meminta kepadamu. Minta maaflah agar dinosaurus pink tidak marah kepadamu." Bintang pun kembali menjawab dengan nada yang sedikit mengejek, "Aku tidak akan minta maaf, karena itu adalah milikku. Memang ada tulisannya bahwa telur itu milik dinosaurus pink." "Tidak, bukan.
Sekarang telur itu adalah milikku karena telur itu berada di dalam keranjangku. Dengan sangat mengeyel, Bintang pun tetap bilang kalau telur itu adalah miliknya. Lalu dengan marah, dinosaurus pink itu pun menabrak Bintang. Bintang pun terjatuh. Lalu Bintang dan dinosaurus pink itu pun berebut telur itu, hingga telur itu pun tidak sengaja tersenggol badan Bintang dan terjatuh, teman-teman. Lalu dengan wajah yang sangat kaget, dinosaurus pink itu pun berkata kepada Bintang, "Tidak, Bintang! Telur itu adalah anakku, Bintang. Aku menjaganya setiap hari. Lalu hari ini kamu mencurinya dariku dan kamu memecahkannya. Kamu sangat nakal, Bintang," ujar dinosaurus pink kepada Bintang. Lalu Bintang pun menjawab pertanyaan dinosaurus itu. "Tidak seperti itu, Dino. Kamu tadi yang merebutnya. Kalau saja tadi kamu tidak merebut telur itu dariku, tidak mungkin telur itu terjatuh dan pecah. Jadi itu adalah salahmu," ucap Bintang kepada dinosaurus. Dinosaurus pink itu pun sedang marah sekali. Dia pun menarik tangan Bintang hingga Bintang pun terseret dan saat itu Bintang pun tidak pernah terlihat lagi. Dan kita tidak boleh menjadi anak yang nakal, karena kenakalan kita itu bisa membuat kerugian bagi orang lain. Oke teman-teman, tetap jadi anak yang baik dan anak yang pintar. Dan jangan lupa like, subscribe, dan komen. Selamat tinggal, bye-bye. Dan setelah hari itu, Bintang pun tidak pernah terlihat lagi. Sahabatnya domba pun tidak pernah tahu keberadaan Bintang di mana. Oke teman-teman, di sini kita bisa metik pelajaran ya, bahwasanya yang bukan milik kita tidak boleh kita ambil. Dan setelah beberapa hari kejadian itu, domba pun menemukan topi Bintang di tengah hutan. Dia pun menangis di dalam hati. Dia berkata, "Bintang, kenapa kamu melakukan hal nakal itu? Sekarang aku kehilanganmu," ucap domba kepada dirinya sendiri.